Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher. Dan sekarang di tanganku ini ada Redmi 9C. Handphone ini terkunci akun Mi-nya. Kita akan coba untuk unlock akun Mi pada Redmi 9C ini tanpa menggunakan dongle, cukup dengan kabel USB saja. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu filenya. Di sini sudah ada beberapa file yang kita butuhkan. Yang pertama kita install adalah MediaTek Driver atau MTK Driver. Kita double klik aja, kemudian next lagi dan install. Kita tunggu sampai proses installnya selesai. Bagi teman-teman yang belum pernah menginstal driver ini, apabila muncul notifikasi seperti ini bisa pilih yang install this device software anyway. Kemudian kalau sudah selesai kita klik finish dan kita close untuk jendela WinRAR-nya. Selanjutnya kita ekstrak flash tool-nya, ada spflashtool.rar. Kita klik kanan kemudian ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder. Lalu kita buka folder hasil ekstraknya, di dalamnya kita cari file dengan nama flashtool.exe. Kita jalankan file flashtool.exe-nya. Apabila muncul notifikasi seperti ini saat menjalankan flash tool-nya, berarti kita harus menonaktifkan antivirus dulu pada Windows yang kita gunakan. Silakan teman-teman nonaktifkan semua antivirus pada Windows yang kita gunakan atau yang teman-teman gunakan. Kebetulan di sini aku hanya menggunakan antivirus bawaan Windows, cukup aku matikan saja untuk real time proteksinya. Kemudian klik OK pada notifikasinya dan kita jalankan ulang flashtool.exe-nya. Apabila muncul notifikasi the scatter file cannot find, kita bisa klik OK saja sampai spflashtool-nya berjalan. Kemudian pada spflashtool ini ada banyak kolom. Yang kita isi pertama kali adalah kolom download agent. Langsung kita klik aja menu choose, kemudian kita pilih file dengan nama mtk all-in-one-da.bin. Kemudian klik open sampai file tersebut terinput pada kolom download agent. Selanjutnya pada kolom scatter loading file kita isi dengan file scatter yang sudah kita siapkan pada file Redmi 9C Micloud RAR. Kita klik kanan kemudian ekstrak di sini dulu. Kita ekstrak filenya sampai menjadi sebuah folder, kemudian kita buka foldernya. Di dalamnya ada file scatter dengan nama mt6765 android scatter.txt. File ini yang akan kita inputkan pada kolom scatter loading file di flash tool-nya. Caranya klik aja menu choose, kemudian kita arahkan ke folder di mana tadi kita mengekstrak file scatternya atau folder Redmi 9C Micloud. Kita buka foldernya, kemudian kita pilih file scatternya dengan nama mt6765 android scatter.txt, kemudian kita klik open. Dan sekarang untuk file scatternya sudah terinput pada kolom scatter loading file. Selanjutnya untuk kolom yang bawah tidak perlu kita isi, kita masuk ke menu format. Kemudian kita pilih menu manual format flash. Di bagian bawah ada dua kolom, ada begin address dan format length. Isi dari dua kolom ini kita hapus semua, jadi kode di dalam kolom ini kita hapus semua. Kita ganti dengan kode yang sudah kita siapkan pada file format address Micloud. Ini dia ada dua format address ya untuk Micloud dan juga FRP. Karena kita akan menghilangkan atau mengunlock Micloud-nya dulu atau akun Mi-nya, maka kita gunakan format address pada bagian Micloud. Tinggal kita copy paste saja kodenya sesuai dengan nama kolomnya. Kode untuk begin address kita copy dan kita paste ke kolom begin address. Begitu juga dengan kode untuk format length kita copy paste juga pada kolom format length. Untuk settingan spflashtool sementara sampai di sini dulu sudah cukup. Selanjutnya untuk menghubungkan handphone ke komputer agar handphone bisa terbaca oleh spflashtool, maka kita harus membypass out-nya dulu. Dan untuk membypass out-nya kita membutuhkan tool lagi. Ini dia, kita ekstrak dulu tool-nya, dan untuk mengekstrak tool ini kita membutuhkan password. Untuk passwordnya adalah Magelang Flasher. Huruf kecil semua tanpa spasi. Kemudian klik OK dan kita tunggu. Kalau sudah terekstrak dia akan muncul file exe seperti ini, mtk sec bypass v12.exe. Kita double klik filenya sampai toolnya berjalan. Ini dia mtk out bypass tool by Muafadal. Kita akan gunakan tool ini untuk membypass out pada Redmi 9C. Jadi agar Redmi 9C-nya bisa terbaca oleh spflashtool dan oleh Windows yang kita gunakan tanpa harus menggunakan akun out. Jadi kita bypass out-nya saja. Sekarang kita siapkan dulu kabel data, langsung kita colokkan kabel data ke komputer. Kemudian untuk cara menghubungkan handphone ke komputer adalah seperti ini. Dalam posisi handphone terkunci dan menyala, kita colokkan kabel data ke handphonenya, kemudian kita matikan paksa dengan menekan ketiga tombol, yaitu tombol volume atas, volume bawah, dan tombol power. Tahan ketiga tombol ini sampai handphone off, kemudian kita tunggu sampai handphone terbaca oleh komputer. Oke, sekarang kita lepaskan dulu kabel datanya dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita. Kita akan coba untuk bypass out-nya dulu menggunakan mtk out bypass tool. Di sini
sini kita tidak perlu membutuhkan lip USB lagi. Langsung MTK out bypass tool, kemudian kita klik menu disable out pada toolnya. Sekarang setelah muncul waiting for MTK USB device, kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data. Lalu kita matikan paksa handphonenya. Tekan tombol volume atas, volume bawah, dan tombol power sampai handphone ini mati. Ketika handphone ini mati, dengan cepat kita lepaskan tombol powernya, namun tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol volume bawah sampai terbypass outnya. Ternyata untuk bypass out yang pertama kita lakukan ini gagal ya, MTK out disable error. Kita akan coba lagi, kita klik menu disable out pada tool MTK out bypassnya, kemudian kita cukup menekan dan menahan kedua tombol volume aja, volume atas dan volume bawah, kemudian kita colokkan kabel data ke handphonenya. Kita tunggu sebentar dan ternyata masih error ya, ada keterangan B-ROM protocol error. Jadi kita harus menyalakan ulang handphone ini. Untuk menyalakan ulang handphone ini kita bisa menekan tombol power aja sampai handphone ini menyala. Lalu setelah handphone menyala kita bisa ulangi untuk menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data. Kemudian siap-siap untuk menekan volume atas, volume bawah, dan tombol power. Tapi sebelumnya kita klik dulu menu disable out pada toolnya waiting for MTK USB device. Tahan ketiga tombol volume atas, volume bawah, dan tombol power. Ketika handphone sudah mati lepaskan tombol power dan perhatikan sekarang untuk outnya sudah berhasil kita bypass. Now you can use SP Flash tool or any MTK tool. Jadi untuk outnya sudah berhasil kita bypass tanpa menggunakan lip USB. Sekarang lanjut ke SP Flash toolnya, kita masuk dulu ke menu option, kemudian di bawahnya kita pilih menu option lagi, kemudian kita masuk ke connection. Di sini langsung otomatis terpilih UART, kita ganti ke USB saja. Kita pilih yang USB. Kalau sudah kita close menu optionnya dan tinggal kita eksekusi, klik aja tombol startnya dan kita tunggu hasilnya. Ini dia untuk format Mi akunnya atau Mi Cloud-nya sudah selesai, ada keterangan format OK. Namun handphone ini tidak menyala otomatis. Jadi untuk unlock akun Mi-nya sudah selesai. Handphone untuk menyalakannya harus dengan cara manual. Kita lepaskan dulu kabel datanya. Kemudian kita tekan tombol power sampai handphone ini menyala, muncul logo Redmi di layarnya. Kita tunggu untuk proses loadingnya sebentar, kemudian handphone langsung masuk ke tampilan MIUI 12. Dan sekarang tampilan terkunci akun Mi-nya sudah hilang. Tinggal kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Untuk unlock akun Mi-nya sudah berhasil. Akun Mi sudah berhasil kita unlock secara permanen. Namun karena di handphone Xiaomi ini ada dua akun, selain akun Mi ada juga akun Google, maka biasanya handphone setelah kita unlock akun Mi-nya dia masih terkunci akun Google atau FRP-nya. Kita cek dulu aja apakah handphone ini tersangkut di akun Google atau tidak, dan tampaknya handphone ini sudah otomatis tersambung ke jaringan data seluler. Ada kartu SIM di dalamnya. Kita coba untuk lepaskan dulu dan kita coba untuk setup dulu handphone ini tanpa menggunakan koneksi internet. Bisa kita lewati di halaman hubung ke jaringan WiFi-nya. Kita setup dulu sampai bagian terakhir, karena jika handphone ini terkunci akun Google maka handphone tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu. Ketika sudah selesai setupnya, maka di tampilan akhir setup ada notifikasi belum masuk. Kita coba cek dulu. Kita lanjutkan setupnya sampai ke bagian terakhir. Ini dia pengaturan selesai. Kemudian ada notifikasi loading memuat aplikasi. Kita tunggu saja, loading ini lumayan lama dan kita percepat aja durasi di video ini agar tidak terlalu lama memakan waktu. Betul seperti yang aku bilang tadi, ada notifikasi belum masuk. Untuk menggunakan ponsel ini Anda terlebih dahulu harus login ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini sebelum direset ulang. Oke, sekarang kita akan coba untuk setup ulang handphone ini, namun kali ini kita konekkan ke jaringan internet biar cepat. Kita gunakan WiFi saja. Setelah kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet via WiFi, kemudian kita lanjutkan setupnya, maka ada perubahan tampilan. Tadi handphone bisa kita setup sampai ke bagian akhir tetapi ada notifikasi belum masuk. Setelah kita konekkan handphone ini ke jaringan internet, sekarang ternyata kita diminta untuk konfirmasi kunci layar. Jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini mungkin saja lupa kunci layarnya dan sama usernya dilakukan web data sehingga terkunci akun Mi-nya. Untuk kunci layar kita tidak tahu, namun di sini ada alternatif lain, ada gunakan akun Google gantinya.
Bisa kita klik menu tersebut, kemudian kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda. Di halaman inilah kita diminta untuk meloginkan akun Google. Jika kita lupa bagaimana? Jika lupa langsung aja kita bypass dan kita akan bergabung lagi dengan tampilan Windows kita. Oke, di sini tadi sudah kita lakukan untuk unlock akun Mi-nya menggunakan format address atau kode untuk unlock akun Mi. Maka untuk unlock akun Google-nya karena emailnya kita lupa, kita gunakan format address atau kode untuk unlock FRP akun Google-nya. Fokus ke bagian FRP, kita copy paste kodenya sesuai dengan nama kolom pada SP Flash Tool-nya. Begin address pada kolom begin address, kode format length pada kolom format length. Kalau sudah terpaste kedua kodenya, kita menuju ke handphonenya sekarang. Kita matikan dulu handphonenya. Handphone bisa kita matikan normal sekarang. Kita pilih daya mati setelah kita tekan tombol power tadi. Kemudian kita bypass ulang out-nya. Dengan MTK Out Bypass Tool, kita pilih dulu menu disable out-nya. Kemudian untuk menghubungkan handphone ini ke komputer, caranya seperti ini ya. Untuk bypass FRP, cukup kita tekan dan tahan kedua tombol volume saja, kemudian colokkan kabel data ke handphonenya. Perhatikan out-nya sudah langsung terbypass. Kita letakkan handphonenya dan kita menuju ke SP Flash Tool sekarang. Kita cek dulu di menu option, kemudian connection, pilih yang USB lagi, kemudian kita close kalau sudah terpilih USB-nya dan langsung kita eksekusi. Klik aja tombol start pada SP Flash Tool. Kita tunggu sampai format FRP-nya selesai. Oke, format oke, akun Google sudah berhasil kita unlock. Kita akan cek hasilnya, kita lepaskan kabel data, kemudian kita nyalakan handphonenya, tekan tombol power sampai muncul logo Redmi di layarnya. Kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai, kemudian kita akan setup ulang handphone ini. Tadi sudah kita lakukan unlock akun Mi dan juga akun Google-nya. Langsung kita hubungkan aja handphone ini ke jaringan internet, sudah aman, tidak akan terkunci lagi akun Mi-nya. Dan tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu. Jika tadi setelah halaman loading ini kita masih diminta untuk verifikasi kunci layarnya atau konfirmasi kunci layarnya, maka setelah kita unlock akun Google-nya atau FRP-nya, sudah tidak ada lagi halaman untuk konfirmasi kunci layar. Handphone bisa kita lanjutkan setup-nya sampai ke tampilan menu. Perhatikan, pada saat kita setup handphone Android, memang sering kita temukan halaman loading yang cukup menyebalkan seperti ini. Tetap sabar aja, kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Dan sekarang akun Google-nya sudah berhasil kita lewati ya. Tidak meminta verifikasi akun lagi, halaman ini bisa kita lewati saja. Akun Google sudah berhasil kita unlock, akun Mi juga sudah berhasil kita unlock. Maka langkah selanjutnya tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu. Akun Mi sudah kosong sekarang. Bisa kita lewati saja, klik menu lewati, kemudian kita klik lewati, dan kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu. Untuk unlock akun Mi dan akun Google menggunakan metode ini sifatnya adalah permanen, jadi tidak akan terkunci lagi. Kemudian untuk akun Mi-nya bisa kita gunakan lagi, artinya jika kita ingin membuat akun Mi baru lagi, silahkan bisa kita fungsikan lagi fitur Mi akunnya. Oke, sekarang handphone bisa kita gunakan lagi, sudah clean semua. Akun Mi sudah berhasil kita unlock dan akun Mi-nya sekarang sudah clean. Bagi teman-teman yang sudah punya akun Mi bisa langsung diloginkan, atau jika ingin membuat baru lagi silahkan, sudah bisa lagi. Namun dengan catatan jangan sampai lupa password akun Mi-nya. Untuk akun Google-nya juga sudah clean, bisa kita gunakan lagi. Tinggal kita loginkan akun Google menggunakan aplikasi Play Store. Atau bagi teman-teman yang belum punya akun Google atau email Google, silahkan bisa daftar baru lagi menggunakan aplikasi Play Store. Kemudian juga metode ini bebas reset dan update ya, silahkan bisa diupdate, bisa direset, bebas, aman, tidak akan terkunci lagi. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat, tetap jaga harga servisan. Wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota.